Hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya di tahun 2000. Wow, 20 years ago. Waktu itu saya berada di Paroki Messawa dan di sana orang masih mengenal yang namanya kuda. Dan setiap kali masa Advent dan masa Prapaskah, kemudian masa Natal dan kemudian juga masa Paskah, kami akan berkeliling selama kurang lebih 1 bulan mengunjungi stasi-stasi yang ada. Dan Anda bayangkan, dan di sana saya belajar mengenal bagaimana kuda itu. Kuda itu binatang yang cerdas sekali. Kalau dia berjalan, dia sudah tahu arah yang dia akan tuju. Dia bahkan tahu di mana tuannya sering singgah. Jadi kalau kuda singgah ke satu rumah, kita tahu, oh, pastor yang dulu suka singgah di situ untuk minum kopi misalnya, atau menginap. Sebab kami harus menginap di perjalanan. Dan apa yang khas pada kuda adalah kalau dia mau berangkat, dia sudah tahu ini perjalanan yang panjang, jauh, melelahkan, naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai, kadang juga jatuh di jembatan. Dan kuda kalau mau berangkat, dia akan menunjukkan kemalasan luar biasa. Dia akan menunjukkan keengganan luar biasa. Pokoknya dia tuh susah sekali untuk bisa diajak jalan untuk pertama kali. Dan kalau mulai jalan pun dia akan loyo sekali. Seperti kalau ya kita baru bangun tidur mau kerja loyo. Dan Anda bayangkan setiap hari dia berjalan begitu jauh, dari pagi hingga petang. Dan kemudian kadang-kadang juga di tempat di mana kami singgah tidak punya banyak pangan untuk kuda, sehingga mereka juga kadang-kadang berangkat di pagi hari tidak dalam kondisi segar benar. Dan waktu itu terasa sangat berat. Bahkan apalagi kalau misalnya pengikat pelana kuda yang kami sebut lapik itu membuat ada iritasi pada tubuh mereka akan kesakitan. Belum lagi panas terik matahari di siang bolong, hujan lebat kadang-kadang di atas gunung. Dan itulah bagian perjalanan dari kuda dan penunggangnya. Sehingga kuda kalau pulang pun akan menjadi kurus, kelihatan tulang rusuknya, apalagi tuannya juga akan kelihatan bukan cuma tulang rusuk, juga tulang pipinya. Tetapi satu hal yang khas pada kuda yang saya sukai adalah kalau dia sudah tahu ini adalah merupakan fase terakhir kita akan pulang, dia akan dengan penuh semangat berlari. Dan terasa kedua kakinya mulai terangkat di depan. Biar Anda menarik tali kekangnya, dia tidak akan berhenti, dia akan terus berlari. Karena ada joy, ada sukacita, mau pulang, home sweet home. Dan itulah yang juga mesti menjadi bagian hidup kita. Kita juga mengalami perjalanan yang kadang jauh sekali, kadang juga dengan kepanasan, dengan hujan lebat, situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu simbol dari jatuh bangun hidup kita juga. Kita kadang harus menaiki gunung, turun lembah, jalan datar, jalan berkerikil, semua harus kita jalani. Tetapi kalau kita tahu bahwa di garis akhir, di garis finish akan ada sorak-sorai, maka kita akan bersuka cita. Yesus hari ini dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28 di akhir perikop mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Di balik semua perjuangan ini, setelah kita melewati segalanya, ada sukacita yang menunggu kita. Maka para rekan guru, anak-anak sepakar terkasih, kita saat ini masih berjuang. Tetapi jangan menjadi kecil hati kalau perjuanganmu tidak ringan. Mungkin kadang-kadang ada situasi yang berat dan sulit. Tapi kita tahu, di akhir semua perjuangan kita ini ada sukacita yang menanti. Jangan karena ketakutan kamu kemudian berhenti. Kecemasan bisa membunuh orang, seperti kata Yesus hari ini. Banyak orang yang karena cemas dengan segala yang terjadi di muka bumi ini kemudian mati karena ketakutannya sendiri. Anda harus berjuang. Bahkan kalaupun perjuangan tersebut nampaknya begitu panjang, jangan pernah menyerah. Angkatlah mukamu dan lihatlah, penyelamatanmu sudah dekat. Perjuangan yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Percayalah itu. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau meneguhkan hati kami dan kami jangan mudah menyerah. Jangan mudah berputus asa. Jadikan jiwa kami menjadi jiwa yang kokoh, teguh,
untuk terus melangkah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mencapai apa yang indah di masa depan kami. Dan kami tahu Tuhan, per asperan ad astra, melalui jalan-jalan yang kecil dan berkerikil kami akan sampai pada bintang, sampai pada kemenangan. Dan itu adalah kemenangan-Mu bersama dengan kami. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua dan semua orang yang kami cintai, dan juga pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semangat Semakara.